Halo, kami dari kelompok 9, proyek matematika dasar. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Ada Raihan, ada Raka, ada Najwan, ada Karim, dan ada Yudis. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Oke, jadi pada proyek matematika dasar ini kami diminta untuk menghitung daya rata-rata dengan integrasi numerik. Mana daya rata-rata ini merupakan salah satu aspek fundamental pada analisis sistem tenaga listrik, terutama untuk mengevaluasi kinerja dan efisiensi dari suatu rangkaian listrik. Yang mana ini tuh sejalan banget sama fakultas kami yaitu Stay Rekayasa. Nah, biasanya untuk sinyal tegangan dan arus itu berbentuk grafik periodik yang tidak selalu mudah untuk diintegralkan secara analitik. Karena itu butuh pendekatan lain menggunakan integrasi numerik. Nah, tujuan dari proyek ini kami bisa mengimplementasikan metode integrasi numerik mulai dari aturan persegi panjang kiri atau Riemann kiri, lalu aturan trapesium, aturan parabola untuk menghitung daya rata-rata dari tegangan dan arus sinusoidal. Harapannya kami bisa memahami penerapan integrasi numerik pada bidang kami yaitu kelistrikan. Kita akan menjelaskan uh, daya rata-rata menggunakan aturan partisi persegi panjang kiri. Nah, kita akan diberitahu untuk rumus tegangannya seperti berikut: Vm kali sin omega T, kemudian untuk arus Im dikali sin omega T min pi. Kalau misalkan kita pakai rumus untuk partisi persegi panjang, rumusnya adalah kita membagi partisinya berdasarkan delta T. Delta T itu adalah batas atas dikurangi batas bawah, kemudian dibagi N. Batas atasnya kan di soal kita jelaskan adalah T atau periode, batas bawahnya adalah 0. Kemudian uh, untuk luas dari partisi itu sendiri atau nilai dari partisi itu sendiri kita simbolkan sebagai TJ, yaitu batas bawah atau 0 ditambah J atau ya J dikalikan dengan delta T-nya. Lalu untuk luas secara keseluruhan dari luas di bawah grafiknya adalah kan daya itu adalah arus dikalikan dengan tegangan. Sehingga fungsi untuk arus adalah PT sama dengan PT dikali IT. Sehingga rumus V tadi yang PM dikali sin omega T kemudian dikalikan dengan arus, rumusnya IM dikali sin omega T dikurang pi dikalikan dengan data T. Lalu kita jumlahkan sebanyak N kali sehingga kita bisa mengintegralkan dengan cara 1/periode dikalikan dengan tadi jumlah dayanya dan didapatkan daya rata-rata. Kita coba run programnya. Kita mencoba masukkan partisinya mulai dari 3, lalu 10, kemudian 100. Berikut grafik dari daya rata-rata, grafik dari daya, arus, kemudian tegangan per satuan waktu. Nah, dari grafik ini didapatkan rata-rata dayanya. Untuk partisi 3 sekian, partisi 10 adalah sekian, kemudian partisi 100 sebanyak sekian. Kita akan menggunakan aturan trapesium. Di sini juga agak masukin variabelnya di mana FM sama dengan 230 akan 2, lalu M sama dengan 5, ada juga frekuensi sama dengan 50, lalu rumus omega itu 2 kali 2, VF atau dan juga selanjutnya di sini ada periode dengan 1/F yang dimana F-nya 50, lalu batas atasnya adalah T dan juga batas bawahnya adalah 0. Sesuai dengan rumusnya, kalau pakai rumus yaitu kita menggunakan yang mirip-mirip dengan atau sama dengan rumus luas trapesium yang dimana atas sama bawah dibagi 2 dikali tinggi, yang dimana atas sama bawah ini adalah H1 dan H2. Lalu selanjutnya untuk tingginya sendiri ada delta X, bisa kita pakai delta X. Lalu selanjutnya sini juga ada tegangan yang dimana tegangan itu menggunakan fungsi Vt yang dimana adalah Vm dikali sin omega T. Ada arus juga, arus di sini didefinisikan sebagai Im dikali sin omega T dikurangi V, dan juga daya adalah P sama dengan V dikali I. Lalu kita masuk ke perhitungan di mana kita masukkan beberapa partisi, yaitu sejumlah 3 partisi yang berbeda-beda angkanya. Lalu kita masuk ke dalam perhitungannya. Di sini ada for J in range N tambah 1, karena kita ingin sesuai dengan input yang kita masukkan tadi. Lalu sini juga ada jika J sama dengan 0 atau J sama dengan N, maka P total sama dengan P tambah sama dengan nilai P. Jadi di sini kalau misalnya sesuai dengan rumus yang kita biasa pakai, kalau misalnya dia di J sama dengan 0 atau J sama dengan N, atau di awal dan di akhir perhitungannya, dia tidak dikali 2. Kalau misalnya kita di antara awal dan akhir, itu dikali 2 sesuai dengan rumus yang ada.
Lalu selanjutnya masuk ke rumus akhirnya, itu trapesium sama dengan DH per 2 dikali P total. Maka selanjutnya juga di sini ada daya average atau daya rata-rata, yang dimana trapesium dibagi T. Maka kita coba running si programnya. Misal kita masukin partisi yang pertama adalah 3, lalu partisi yang kedua adalah 4, dan partisi kelima adalah 5, partisi ketiga adalah 5. Maka di sini akan muncul grafiknya. Di sini adalah hasilnya, di mana partisi average di sini kita tadi masukin jika menggunakan 3 partisi, 4 partisi, dan 5 partisi, yang dimana hasilnya mirip-mirip, atasnya sama 704,22 sekian. Yang keempat yang menggunakan partisi 4 juga sama 704,22 sekian, dan juga partisi 5 menggunakan hasil juga sama, yaitu 704,22 sekian. Lalu di sini ada tadi yang kita masukkan, tegangannya ada 325,26, arusnya tadi sesuai dengan diketahui adalah 5, frekuensinya adalah 50, omeganya adalah 314,15, dan akhir adalah daya rata-ratanya yang didapatkan menggunakan trapesium adalah 304,22, 83, dan sekian. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Rem Pratama dengan nomor NIM 16525063. Nah, pada program ini saya akan menjelaskan pada bagian aturan parabola. Oke, pada program ini kita menghitung daya rata-rata dari rangkaian AC dengan memanfaatkan beberapa rumus dasar listrik serta metode numerik. Pertama, kita tuh mendefinisikan fungsi tegangan. Tegangan AC berbentuk gelombang sinus, sehingga rumus yang digunakan adalah Vt sama dengan Vm sin omega T. Di sini, Vm adalah tegangan maksimum dan omega merupakan kecepatan sudut yang besarnya 2πf. Selanjutnya, kita mendefinisikan fungsi arus. Sama seperti tegangan, arus juga berbentuk sinus, tetapi memiliki selisih fase terhadap tegangan. Rumusnya adalah IT sama dengan Im sin omega T dikurang fase. Kalau di sini lambangnya V, dengan Im sebagai arus maksimum dan V sebagai beda fase. Setelah itu, program menentukan daya sesaat, yaitu hasil kali antara tegangan dan arus pada tiap waktu. Rumusnya sederhana, yaitu PT sama dengan Vt dikali IT. Nilai daya ini berubah-ubah mengikuti bentuk kedua gelombang tadi. Nah, untuk mencari daya rata dalam satu periode, kita perlu menghitung integral dari daya. Namun karena fungsi daya ini berbentuk kompleks, nah, perhitungannya dilakukan menggunakan metode numerik, yaitu aturan parabola atau Simpson's Rule. Metode ini membagi interval menjadi beberapa partisi, lalu menghitung integral dengan menghubungkan nilai-nilai daya pada titik tertentu menggunakan pola koefisien 1, 4, dan 2. Dia tuh harus berurut genap. Setelah integralnya didapat, barulah kita menghitung daya rata menggunakan rumus P average 1 per T dikali integral. Hasilnya ini menunjukkan besarnya dan yang benar-benar digunakannya selama satu periode sinyal AC. Dengan menggunakan fungsi-fungsi tersebut, program bukan hanya menghitung daya secara numerik, tapi juga menggunakan grafik tegangan arus dan daya, sehingga lebih mudah dipahami. Selanjutnya Sekian akan penjelasan dari saya. menjelaskan mengenai grafik dari beberapa fungsi ini. Jadi kalau misalnya kita masukin partisinya, di sini ada grafik daya yang warna hijau, terus grafik tegangan yang warna biru, dan grafik arus yang warna oranye. Nah, sebenarnya semua grafik ini itu sinusoidal, cuman yang grafik arus ini karena yang grafik tegangan dan daya ini terlalu besar, ini sampai 1.500 linear gitu. Kalau misalkan kita hilangin grafik yang tegangan dan yang grafik daya, nantinya kelihatan juga kalau misalkan yang grafik arus itu tetap sinusoidal. Nih. Jadi berdasarkan hasil pembuatan kode yang telah kami lakukan tadi, dibuat analisis dan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil perhitungan numerik tersebut, diperoleh bahwa nilai daya rata-rata itu semakin mendekati nilai teoritis seiring dengan jumlah partisi yang semakin bertambah. Hal ini berlaku untuk ketiga metode, baik metode trapesium, metode parabola, maupun metode yang lain. Nah, hal ini itu sesuai dengan teori, karena ketika nilai n semakin membesar pada integral, maka atau ketika nilai n semakin membesar, makin mendekati tak hingga, maka nilai dari integralnya akan semakin akurat. Dari ketiga metode ini juga bisa disimpulkan bahwa metode parabola itu memberikan akurasi tertinggi dengan jumlah partisi yang paling sedikit. Jadi n-nya sedikit, sehingga komputasinya tidak terlalu berat. Sehingga hal ini direkomendasikan sebagai pilihan yang paling efisien untuk perhitungan daya rata-rata grafik yang sifatnya periodik. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.